alias aparan. Roma 12 ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakan dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat. Nah, sebelumnya Kak Andin mau menyapa adik-adik yang di rumah. Halo kelas balita, halo kelas pratama, halo kelas taruna, dan juga kelas madya. Sudah siap ya semuanya? Sebelum mulai ibadah kita, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa yang akan dipimpin oleh adik sekolah minggu kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami akan mulai ibadah kami. Engkau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir, dan biarlah apa yang disampaikan hari ini ya Tuhan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik pasti tahu ya kalau Tuhan Yesus itu sangat baik sekali. Kasihnya sungguh indah, seperti pelangi, seperti bintang di langit, dan juga seperti bunga-bunga yang di taman. Nah, kakak hari ini mau mengajak semuanya bernyanyi. Tapi sebelumnya kita jangan lupa kasih senyum yang paling indah untuk mama dan papa kita di rumah. Yuk kita sama-sama nyanyi. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Satu kali lagi. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih bintang langit, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Yuk kita siapkan Alkitab kita, juga hati kita. Kita mau sama-sama belajar dengar-dengaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Iin. Selamat pagi adik-adik. Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya untuk kita menyiapkan Alkitab kita ya. Lalu kita buka dari Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai 12. Nah, sebelum kita membaca Alkitab kita berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami melalui
di rumah kami masing-masing Tuhan, untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan pagi hari ini kami minta Tuhan Engkau memberkati setiap hati dan pikiran kami, untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita buka Alkitab kita ya, yang tadi sudah kita siapkan. Kita baca dari Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai 12. Kakak bacakan ya buat adik-adik semua. Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu. Sergius Paulus adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah, gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar ya dari firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang betapa pentingnya berkata-kata baik dan benar. Kita belajar dari Paulus dan Barnabas. Mereka dipakai Allah untuk menjadi pewarta Injil bagi orang Yahudi dan non-Yahudi juga. Mereka ada di berbagai daerah. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan sebuah video tentang gajah, tupai, dan serigala. Selamat menonton. Di sebuah hutan, hiduplah seekor gajah. Dan gajah tersebut mempunyai teman seekor tupai. Mereka berteman dengan baik. Mereka selalu membantu dan mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Mereka selalu hidup dengan rukun. Hai tupai, temanku. Bila kau memerlukan bantuanku, katakan padaku ya. Kau memang temanku yang baik, gajah. Terima kasih. Saat sore hari, ketika hari sudah mulai gelap, ada seekor serigala mengamati tupai yang sedang mencari makan sendiri. Asik, aku bisa makan malam. Sekarang saatnya aku menangkap tupai itu. Mendengar ada suara langkah,
Tupai pun melihat ke kanan dan ke kiri. Dan ia sadar bahwa itu adalah serigala. Dan ia segera berteriak, "Gajah, tolong aku!" Karena gajah memiliki telinga yang sangat besar dan lebar, ia bisa mendengar teriakan tupai. Ia segera berlari mendekati tupai. Melihat tupai yang sedang dalam bahaya, segera gajah berlari maju ke depan berhadapan dengan serigala. Jangan ganggu temanku. Kamu itu serigala yang rakus. Semua hewan yang kamu temui kamu tangkap dan kamu makan. Padahal baru saja kamu memakan rusa yang besar. Hati-hati, karena kerakusanmu kamu akan celaka. Di sana ada saja pemburu menaruh perangkap untuk menangkap hewan buruan. Jika salah langkah, maka kamulah yang akan terjerat. Itu serigala. Mana mungkin aku bisa kena perangkap? Serigala pun tertawa sampai terguling-guling, menyempelekan ucapan gajah. Sampai tak sadar, serigala pun berjalan mundur dan badannya terangkat ke udara oleh karena ada perangkap yang menjeratnya. Tolong, gajah, tolong aku. Nah, adik-adik, manakah hewan yang baik bagi tupai? Gajah atau serigala? Tentu gajah ya teman-teman. Ya, karena dia apa? Dia berani. Dia mau menolong teman yang sedang kesusahan. Dia tidak takut untuk menegur serigala yang rakus itu. Nah, Tuhan juga memberikan kakak, adik-adik, dan kita semua mulut untuk kita mengatakan kata-kata yang baik dan benar. Nah, mulai hari ini adik-adik belajarlah untuk berkata-kata yang benar dan yang baik ya kepada semua orang. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Iin. Terima kasih Kakak Iin. Nah, sekarang kita ada ayat hafalan ya dari Yakobus 2 ayat 26 yang berbunyi, "Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati." Adik-adik, Tuhan Yesus selalu baik. Dia memberi berkat untuk kita semua, untuk adik-adik, mama dan juga papa. Nah, sebentar kita akan mengumpulkan persembahan. Nanti adik-adik bisa mengumpulkan persembahan dengan cara menitipkan persembahan kepada mama papa. Lalu mama papa bisa menyerahkan persembahan langsung ke gereja atau transfer ke nomor rekening dan QRIS yang tertera di layar ya adik-adik. Mari kita sama-sama berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dan kita juga akan mendoakan persembahan ini yang akan dibawakan oleh salah satu adik sekolah minggu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang kau beri pada kami yang luar biasa. Terima kasih atas makanan dan minuman yang kau beri, pakaian kami pakai, kesehatan serta teman-teman kami. Sebagai ucap syukur kami Tuhan, kami akan mempersembahkan persembahan yang terbaik dari yang ada pada kami. Biarlah persembahan ini Tuhan bisa terpakai untuk menyatakan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sudah belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa percaya kepada Tuhan kita. Baik dalam suka maupun dalam duka, kita harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bernyanyi, "Aku Percaya."
Ku percaya pada Yesus, ku percaya dalam suka dan dalam duka. Aku percaya, ku percaya pada Yesus, ku percaya Dialah Tuhan dan Allah aku percaya, ku percaya pada Yesus, ku percaya dalam suka dan dalam duka. Aku percaya, ku percaya pada Yesus, ku percaya Dialah Tuhan dan Allah aku percaya Dialah Tuhan dan Allah aku percaya. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan persembahan pujian dari salah satu teman kita di sekolah minggu. Halo adik-adik, masih semangat ya sekolah minggunya? Sekarang saatnya aktivitas. Saat ini kita mau bikin bunga yang cantik. Bahan-bahannya yang pertama, kertas HVS putih, kertas origami berwarna-warni seperti pelangi,
stik es krim, lem, gunting, dan juga alat tulis. Mari kita coba. Pertama-tama kita buat lingkaran di kertas HVS seperti ini. Lalu kita gunting. Dan kita juga buat kertas setengah lingkaran yang berwarna-warni dari kertas origami. Lalu kita gunting dan kita tempel. Begini hasilnya. Ditulis ya, ini ayat hafalan minggu ini. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Selamat mencoba semuanya. Bye-bye. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat dan akan menerima berkat yang akan dibawakan oleh Kakak Iin. Nah, adik-adik, kita akan doa syafaat ya, dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat selalu berkata-kata benar dan baik ya Tuhan bagi setiap orang. Tuhan Yesus, kami juga tak lupa berdoa buat teman-teman kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan, tolong sembuhkan teman-teman kami ya Tuhan, melalui obat, melalui dokter. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk sekolah kami. Terima kasih ya Tuhan karena Tuhan terus menolong kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk rencana kami, yaitu kami akan mengadakan PBALB, kami akan melakukan onsite ya Tuhan untuk minggu depan. Juga Tuhan tolong berkati setiap rencana kami. Bapa, inilah doa-doa kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau berdoa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya untuk kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sebentar, kita akan menyanyikan lagu tema gereja kita, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia
tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus.